Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan dulu dari ketua kelompok saya yaitu Narendra Arjuno dengan NIM 064 sama saya yaitu Muhammad Riki Prawira Negara dengan NIM terakhirnya 065. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar statistik yang kita ambil adalah analisa efektivitas kegiatan belajar mengajar secara daring di masa pandemi. Alasan kita mengambil itu, pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mem- mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu, bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan salah satu indikator satu negara dapat dikatakan maju ialah kualitas ilmu yang dikuasai oleh setiap SDM pada suatu negara tersebut. Oleh karena itu, ada pekerjaan rumah yang menurut kami belum dapat diselesaikan dan bahkan dianggap remeh oleh pihak-pihak terkait, yaitu tingkat efektivitas dari pembelajaran terkhusus pada saat pandemi seperti ini. Sehingga tertarik untuk mengangkat topik yaitu analisa efektif, efektif, efektivitas kegiatan belajar mengajar secara daring di masa pandemi. Efektivitas secara umum dapat diartikan seberapa jauh tercapainya satu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan, di mana kata efektivitas lebih mengacu pada tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Efektivitas ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu model pembelajaran yang digunakan. Jika metode yang digunakan memberatkan tenaga pendidikan dan peserta didik, kami rasa yang dilakukan tersebut akan sia-sia dan akan terlebih lebih penting dari segi aspek pemahaman dari peserta didik, apakah ia mampu mengerti sepenuhnya atau bahkan tidak dapat mengerti apa yang diajarkan oleh tenaga pendidik. Oleh karena itu, tujuan dari kami melakukan survei analisa ini ialah apakah metode yang dilakukan selama pembelajaran daring terkhusus di masa pandemi ini sudah efektif dan pembelajarannya lancar, terkhusus dari peserta pendidik, dan harapan kami setelah dengan adanya dilakukan survei ini, kita dapat sama-sama melakukan introspeksi dan evaluasi apa saja yang harus dibenahi. Terus ada data penunjang adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Di antaranya adalah kamus dan ensiklopedi. Dan dalam metode ini kami sendiri dalam mewujudkan tujuan yang ingin kami capai, tujuan implementasinya ialah dengan membuat survei langsung dengan metode G-form sehingga peserta didik dapat secara langsung mencurahkan isi hatinya selama pembelajaran daring seperti ini. Kelebihan dari metode yang kami gunakan ialah responden yang dituju jelas. Kita respondennya mau kemana itu dituju sangat jelas. Data yang dikumpulkan ini juga akurat karena respondennya itu sudah jelas. Lalu mempersingkat waktu karena kita online menggunakan Gform, jadi tinggal isi bisa di kapanpun dan dimanapun itu, dan mempermudah dalam mengkategorikan jawaban responden. Responden lebih leluasa mencurahkan isi hatinya. Ya, target kami ya tentu saja berkecimpung dengan dunia pendidikan, terutama dalam berproses belajar dan mengajar. Akan tetapi kami lebih memfokuskan kepada peserta didik. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kebanyakan peserta didik dan implementasi metode pembelajaran online seperti ini susah dan dalam menerima, apalagi menangkap secara jelas apa yang dimaksud dan ia pelajari. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Jika ilmu yang mereka dapatkan minim atau sulit dimengerti, mau dibawa kemana negeri ini? Setelah ini, saya akan lempar kepada Narendra. Saya silahkan Narendra. Ya, terima kasih sudah Ricky. Ya, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang kuesioner yang telah kita buat. Nah, di sini kuesioner yang ini merupakan tampilan kuesioner yang kami buat. Yang pertama ada judulnya itu analisa efektivitas kegiatan belajar mengajar secara daring di masa pandemi. Nah, ini bagian satunya apa tujuan kita curahkan di sini. Nah, selanjutnya di bagian duanya, yang pertama eh, responden harus mengisi dulu data dirinya. Nah, habis itu responden mengisi emailnya yang jelas, habis itu responden mengisi nama lengkapnya. Nah, habis itu di selanjutnya responden juga harus memilih jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, dan juga umur. Umurnya harus diisi
dengan jelas. Nah, habis itu status. Nah, statusnya ini kita memang tertuju kepada yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya peserta didik. Nah, habis itu selanjutnya ada kebagian tiganya. Kebagian tiga ini yaitu pertanyaan dasar langsung. Nah, di bagian di dasar ini kita memohon agar diisi dengan benar dan jujur, agar nanti kita bisa mengevaluasinya dengan mudah. Nah, apakah saat ini Anda sedang menjalankan kegiatan secara daring, online? Nah, itu nanti bisa diisi. Nah, setelah ini ke pertanyaan pembahasan. Nah, aplikasi apa yang Anda pakai pada saat melakukan kegiatan secara online? Di sini responden bisa memilih apakah WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Telegram, dan lainnya. Nah, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti kegiatan secara online? Di sini ada sangat senang, senang, biasa saja, kurang senang, dan tidak senang. Nah, di sini terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda kegiatan secara online yang dilakukan di masa pandemi ini efektif? Nah, di sini juga ada pilihan, yaitu pertama sangat efektif, efektif, biasa saja, kurang efektif, dan tidak efektif. Nah, terus selanjutnya, bagaimana tingkat kesulitan dalam memahami dan melakukan kegiatan secara online? Nah, di sini ada pilihan lagi, yaitu pertama sangat sulit, sulit, biasa saja, mudah, dan sangat mudah. Selanjutnya, seberapa tertarik Anda mengikuti kegiatan secara online? Di sini juga ada pilihan sangat tertarik, tertarik, biasa saja, kurang tertarik, dan tidak tertarik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan secara online? Nah, pertama ada tingkat konsentrasi, perasaan malas atau bosan, kendala jaringan internet, kendala listrik, tidak dapat berinteraksi langsung, perangkat digital kurang memadai, tidak ada hambatan, dan ada pilihan opsi lainnya. Jadi responden bisa memilih sesuai isi curahan hatinya. Kalau pilihan di atas ini tidak ada. Nah, selanjutnya, yang paling terakhir, berikan saran atau tanggapan Anda mengenai efektivitas kegiatan belajar daring atau online di masa pandemi seperti ini. Jadi responden bisa mencurahkan hatinya secara langsung di teks jawaban di bawah itu. Nah, selanjutnya setelah kami melakukan analisa, kita membuat di form itu, kami menyebarkannya kepada teman-teman kami dan juga masyarakat umum. Nah, di sini ada hasil kuesionernya. Nah, pertama kita sebenarnya banyak di sini, tapi kami mengambil sampel 10 saja nih. Ini ada emailnya yang teman-teman masukkan. Nah, yang kedua ada nama-namanya di sini. Ada Ajimik, Muhammad Fikri, dan sebagainya. Nah, habis di sini kita akan, setelah itu kami akan mengkategorikan jawaban tersebut. Nah, ternyata pertama misal di jenis kelamin. Nah, ternyata lebih condong ke laki-laki. Yang biru ini adalah laki-laki dan yang orange ini adalah perempuan. Jadi 60 berbanding 40%. Nah, pertama, lalu selanjutnya kita akan mengkategorikannya sebagai umur. Semisal ini 18 tahun, 10%, 19, 30%, 19 tahun, 10%, begitu selanjutnya. Nah, dan ini di status. Di status ternyata memang sesuai dengan tujuan responden kita, yaitu yang mengisi semuanya 100% adalah mahasiswa. Nah, yang selanjutnya, apakah saat ini Anda akan menjalani kegiatan secara daring atau online? Baik itu sekolah, terkhusus sekolah. Ternyata iya ada dan ada 1% yang tidak. Nah, selanjutnya, aplikasi apa yang Anda pakai saat melakukan kegiatan secara online? Nah, ternyata di sini ada beragam jawabannya. Mulai dari WhatsApp 44,4%, Zoom 77,8%, Google Meet ada 88,9%, Google Classroom ada 55,6%, dan Telegram ada 33,3%. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti kegiatan secara online? Nah, ternyata di sini kita dapat simpulkan jawabannya adalah beragam. Mulai dari 44,4% biasa saja, dan yang hijau kurang senang ada 11,1%, dan yang sangat senang 22,2%, dan senang aja hanya 2,2%. Selanjutnya,
Apakah menurut Anda kegiatan secara online dapat dilakukan di masa pandemi ini efektif? Ternyata di sini kita dapat simpulkan banyak yang memilih hijau, yaitu 33,3%, yaitu kurang efektif. Nah, selanjutnya, bagaimana tingkat kesulitan dalam memahami dan melakukan kegiatan secara online ini? Ternyata, setelah kita simpulkan, kita kumpulkan jawaban dari responden, ternyata banyak yang memilih warna orange ini, yaitu sulit, dengan jumlah 44,4%. Nah, terus seberapa tertarik Anda mengikuti kegiatan secara online? Wah, ternyata di luar dugaan kita, ternyata banyak yang memilih kuning, yaitu apa? Biasa saja, dengan jumlah 55,6%. Nah, apa yang menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan secara online? Di sini ada beragam kendalanya, dan kami simpulkan kita tidak bisa menyamaratakan tingkat kemampuan setiap peserta didik. Nah, yang terakhir, ini adalah alasan-alasan dan saran dan tanggapan mengenai efektivitas kegiatan daring dan online. Ternyata pemerintah harus efektif, ada juga yang tidak ada. Sebaiknya diberikan kuota gratis per bulan. Nah, terus dan ada juga semoga di masa pandemi segera berlalu dan sebagainya. Habis itu penjelasan materi sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, berarti ini tertuju kepada pendidik. Dan berbagai macam lah. Dan ini yang paling menarik ini adalah KBM online sebaiknya memberikan lebih banyak pilihan metode pembelajaran yang dapat dilakukan peserta didik dengan mudah dan dapat bersenang-senang dengan tujuan menghilangkan rasa bosan atau jenuh itu. Dan terakhir, yang menarik lagi, pihak kampus sebaiknya menghadirkan kebijakan khusus kepada mahasiswa yang tinggal di daerah susah sinyal internet. Nah, dan saya juga merasakan, dan kami khususnya berdua dengan saudara Ricky, kami kan berasal dari daerah yang terpencil, kami mengalami susah sinyal internet. Nah, tetapi tenaga pendidik tidak mengerti itu dan sering menyamaratakan semua daerah dan kemampuan mahasiswa tersebut. Dan kurang lebihnya seperti itu. Kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu semua kalangan mengetahui pendidikan itu sangat penting bagi setiap individu. Tetapi pada implementasinya banyak terjadi kendala dalam proses belajar mengajar di lapangan. Dan berdasarkan survei yang kami lakukan, ini banyak dan hampir mayoritas sukar untuk mengerti dalam memahami materi pembelajaran di situasi daring karena pandemi ini. Nah, setelah kami menyimpulkan ini, kami akan memberi saran. Saran yang bisa kami berikan ialah, pertama, tenaga pendidik jangan menganggap sama kemampuan peserta didik. Nah, yang ini nomor satu, yang paling utama dan paling penting. Dan nomor yang selanjutnya, lebih peka terhadap kondisi peserta didik yang dihadapi. Nah, yang terus ketiga, pemerintah harus memberi metode yang lebih efektif atau setidaknya memberikan opsi-opsi lain, jangan satu metode saja. Yang selanjutnya, pihak sekolah atau kampus memberikan keringanan pada peserta didik, terlebih di masa pandemi seperti ini. Yang selanjutnya adalah mengurangi tugas-tugas yang kurang efektif. Karena pertama kami itu mengalami kesulitan, kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan ekonomi dan juga contohnya yang lebih kompleks saja itu jaringan. Nah, yang selanjutnya adalah jangan menganggap remeh peserta didik. Karena misalnya, mohon maaf, kami tinggal di daerah karena kesulitan jaringan, kami sering dianggap remeh seperti itu. Nah, terus yang terakhir, terima kasih. Itu sekian dari hasil analisa kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.